Avatar: The Way of Water adalah bukti bahwa James Cameron masih menjadi salah satu sutradara dengan visi visual paling berani di dunia. Setelah penantian lebih dari 1 dekade, film ini akhirnya tiba dengan skala yang jauh lebih besar, lebih emosional, dan lebih mendalam dibanding film pertamanya. Sejak menit awal penonton langsung diajak kembali ke Pandora, sebuah dunia yang terasa hidup, spiritual, dan penuh warna, namun kali ini dengan fokus baru, yaitu kehidupan di bawah laut yang begitu memukau. Film ini tidak hanya mengandalkan efek visual canggih, tetapi juga menghadirkan cerita keluarga yang kuat. Jack Sully dan Neytiri kini bukan hanya pejuang, melainkan orang tua yang harus melindungi anak-anak mereka dari ancaman lama yang kembali menghantui. Konflik yang dibangun terasa lebih personal dan emosional, membuat penonton benar-benar memahami tekanan yang mereka hadapi sebagai keluarga dalam keadaan perang. Salah satu kekuatan Avatar 2 adalah bagaimana film ini memperkenalkan suku Metkayina dan budaya lautan yang sangat berbeda dari Na'vi hutan. Setiap detail dari cara mereka bernafas, berenang hingga interaksi spiritual dengan makhluk laut membuat dunia Pandora terasa semakin luas dan nyata. Berikut adalah alur ceritanya. Film diawali setelah berhasil mengusir umat manusia kembali ke bumi. Kini bangsa Na'vi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora. Di sana Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari Avatar Klan Hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Mereka bernama Neteyam, Loak, dan Tuktirei. Terus ada satu anak lagi yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider. Ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi, si Spider ini baru saja lahir, sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai. Di sana Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya kedamaian itu tak berlangsung lama, karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Singkat cerita, kemudian kita diperlihatkan Miles dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar Ardia yang berada di Pandora. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Edmure yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi oleh kedatangan para bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalai, kolonel melihat berkas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun ia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya, sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi di saat Jack menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jack yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Di saat Neytiri hampir ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncul Neteyam yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya Jack bersama Neytiri berhasil menghabisi setengah pasukan dari kolonel dan membawa anak-anaknya kabur dari sana, tapi naas Spider jatuh ke dalam jurang yang membuat dirinya kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar oleh kolonel. Spider diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mau memberitahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya itu bersembunyi. Akan tetapi nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Melihat anaknya itu sangat menderita, Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada Jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu kalau Miles yang sudah meninggal ternyata dimasukkan DNA dan ingatannya ke dalam avatar, dan walaupun cuma ingatan dan bukan ayah manusianya, tetap akan berusaha tidak menyakiti Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack. Nyatanya cara tersebut efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Singkat cerita, mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan, karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Sierra, dengan segenap hati yang tulus, ia terus mengajari anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di laut.
Berbeda dengan Neteyam bersama Loak, Kiri bersama Tuk justru merasakan seperti memiliki ikatan spesial dengan seluruh misteri lautan. Dia ini seperti punya kekuatan tersebut, terlihat dari dia, yang bisa menahan nafas lama dengan mudah, dan dapat bermain-main dengan biota laut. Selain anak-anak Jack di sana juga mulai belajar cara mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersusah, agar bisa dikendalikan oleh navi asing. Sayangnya ada satu anak, yaitu anak kepala suku yang bernama Onung. Dia ini dan adik-adiknya terus membuli Locke juga yang lain, hingga pada akhirnya akibat perbuatan Locke yang memukuli Onung sampai babak belur. Jack pun lantas dengan marah menyuruh Locke untuk meminta maaf langsung kepadanya, dan akhirnya Locke pun kembali menemui Onung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya, Onung menerima permintaan maaf dari Locke, akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Onung bersama teman-temannya, yaitu dengan mengajak keluar untuk berburu ikan di luar karang ke pulau yang sering disebut dengan Batu. Singkat cerita, entah kenapa di sana Locke malah menutupi kejahatan biadab Onung dan mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Ternyata usut punya usut Locke. Emang sengaja menyalahkan dirinya sendiri, dengan tujuan agar Onung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya, dan juga menjaga martabat keluarganya. Kemudian perbuatan lelaki yang berhasil menyentuh hati, akhirnya membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya Locke mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya. Di sana kemudian Sire yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal-muasal monster tersebut. Diceritakanlah Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya, namun hanya ada satu Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Jadi Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh, karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu, dan tak percaya kalau Tulkun yang udah nyelamatin dia dituduh sebagai pembunuh, Locke pun penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yaitu Payama dan bermain bersamanya di sana. Singkatnya di sisi lain kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke klan hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti para bangsa Na'vi agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Namun sayangnya di saat kolonel bersama pasukan pergi menuju ke klan hutan, di sana ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan pulau tersebut. Pada akhirnya kolonel pun kembali ke markas dan kembali berkumpul bersama jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana jenderal pun akhirnya menyuruh kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan Tulkun, karena menurut jenderal para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Scene berganti memperlihatkan gerombolan ikan Tulkun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Perkataan si Raya yang mengatakan kalau ikan Tulkun adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Locke, karena para bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan Tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu. Setelah lama mereka tak berjumpa. Singkatnya akhirnya, para bocah pun langsung kembali menuju ke desa, untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonwari. Jadi ternyata Payama dan kawanannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia, tapi kata Tonwari Tulkun itu ikan agung, dan tidak akan pernah menyerang siapapun, walau nyawa menjadi taruhannya. Terus dari semua Tulkun yang tewas, hanya Payama yang hidup, dan ia pun harus menanggung titel sebagai Tulkun pembunuh, dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Di keesokan harinya kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan Tulkun yang baru saja berkunjung dari pulau. Tonwari sebelumnya salah satu induk dari rombongan ikan Tulkun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan Tulkun. Pada akhirnya induk tersebut pun terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Cairan ini amat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Di sana ikan Tulkun yang udah mati biasanya akan ditenggelamkan, namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan Tulkun yang telah mereka buru, dengan tujuan agar menarik perhatian kalian laut dan memancing Jack keluar.
Ternyata benar saja, sebelum rencana kolonel itu dilaksanakan, kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi pembantaian pasukan langit kepada ikan yang sudah seperti saudara. Mereka itu merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai sejak keberadaan Jack datang ke Medcaina. Kini mereka semua pun mulai menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya, dan akibat dari kejadian tersebut para klan laut amat marah. Mereka juga akan bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit mulai saat ini. Namun Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit bahwa kekuatan pasukan langit itu tak ada lawan dan memohon agar mereka bersabar dan memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu satu-satunya cara agar mereka tetap aman, mereka menyuruh agar saudara ikan tulkunnya itu pergi jauh supaya tidak diburu lagi oleh para pemburu ikan. Akhirnya mereka semua mendengarkan ide Jack dan mulai menjalankan rencana dengan memberitahu tulkun lain. Sedangkan Locke, dia juga berusaha untuk memberitahu Payama. Apalagi kan dia tulkun, yang pasti tak diacuhkan siapapun. Akan tetapi saudara dan teman-temannya yang melihat lawan akan melakukan hal gila itu pun lantas mengikutinya menuju ke Pulau Tiga Batu bersaudara. Sayangnya, setiba mereka di sana Payama telah dijadikan sasaran empuk oleh para pemburu. Kemudian Neteyam pun langsung mengabari Jack agar pergi menyusulnya dan menolong Payama yang sedang diambang kematian. Singkatnya, beruntung di saat Jack sedang maju perlahan dan berniat akan menyerahkan diri, tiba-tiba di sana muncul, berkat bantuan Payama yang mulai menyerang kapal lebih dulu, kini Jack bersama yang lainnya pun mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Di saat menjadi Neytiri sasaran abis-abisan oleh kolonel, Jack sebagai suami pun langsung pergi menyelamatkannya dari bahaya kolonel. Dari dalam kapal, Spider pun mencoba membantu bangsa Navy, yaitu dengan mengacaukan kendali kapal, sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tak lama kemudian muncullah Neteyam, dan langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Sayangnya di sana Locke justru mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan Spider yang juga dijadikan tahanan di dalam kapal. Namun ketika mereka baru saja berhasil menemukan keberadaan Spider dan kabur dari kapal itu, tiba-tiba tanpa disadari Neteyam terkena satu tembakan yang menembus dadanya, sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Jack bersama Neytiri, sebagai orang tua yang siap mengorbankan diri, akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan kolonel yang disertai dengan senjata berat. Di sana di saat hanya menyisakan kolonel seorang diri, dengan liciknya, ia malah mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas Neytiri juga langsung mengancam kolonel dengan Spider, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, kolonel yang tak tahan melihat anaknya itu diancam langsung melepaskan diri. Sayangnya di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh kolonel, sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berduel melawan kolonel. Di sana melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, mereka juga tak bisa nyebrang dan akhirnya di sana Tuk terseret arus dan membuat ia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jack juga bertarung mati-matian melawan kolonel agar ia tak kembali lagi mengancam keluarga. Setelah pertarungan itu menyadari keluarganya sedang diambang kematian, Kiri, Lohak bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan orang tersayang ke atas permukaan. Dari sisi lainnya ternyata, secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya. Kini di desa bangsa laut mereka semua pun saling mengheningkan cipta atas kematian putra sulung Jack, yaitu Neteyam yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin merebut Pandora. Dari semua kejadian tersebut perjuangan mereka tetap berlanjut, dan film pun selesai. Avatar 2: The Way of Water merangkum perjuangan keluarga Sully menghadapi ancaman baru dari manusia, sekaligus mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Inti ceritanya adalah bagaimana Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah senjata atau kemampuan bertarung, tetapi kesatuan keluarga. Ketika RDA kembali dengan ambisi menghancurkan Pandora, keluarga Sully terpaksa meninggalkan hutan dan mencari perlindungan di tengah suku Medcaina yang hidup selaras dengan lautan. Di dunia baru ini, mereka bukan hanya bersembunyi, tetapi juga belajar memahami budaya, alam, dan makhluk laut yang memiliki ikatan spiritual mendalam. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama, karena Quaritch terus mengejar Jack, memaksa keluarga Sully menghadapi konsekuensi tragis yang menguji kesetiaan dan pengorbanan mereka. Kesimpulannya, Avatar 2 menunjukkan bahwa keluarga adalah fondasi yang menyatukan dan menyelamatkan, bahkan di tengah perang yang brutal.
Film ini juga menegaskan pesan penting tentang hubungan makhluk Pandora dengan alam bahwa air, seperti kehidupan, mengalir, menyatukan, dan menjadi sumber kekuatan. Sebagai jembatan menuju sequel berikutnya, Avatar 2 menutup kisah dengan nada emosional yang kuat dan harapan untuk perjuangan yang lebih besar ke depan.